Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi di podcast yang kedua nih, yang podcast untuk pertemuan kedua. Nah, di podcast pertemuan kedua ini kita akan ngobrol dan bincang-bincang dengan narasumber kita, ya. Saya memanggilnya dengan sebutan Mas Dian. Tepuk tangan buat Mas Dian. Nah, sebelumnya para teman-teman semua, nama podcast ini adalah ini dia nih, Pak RW Podcast gitu. Nah, kenapa saya menamakan podcast ini dengan judul Pak RW Podcast? Karena harapan kita podcast ini akan menjangkau ya segmentasi akar rumput gitu, ataupun masyarakat menengah ke bawah, sangat bawah sekali. Kita akan menjangkau, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang setiap hari bersentuhan ya langsung dengan kita begitu. Seperti Pak RW, Pak RT, dan juga masyarakat, kan UMKM, ojol, terus juga para inspirator yang mereka berada di lintas akar rumput. Jadi begitu ya. Nah, oke. Kita mulai saja podcast kali ini. Kali ini kita menghadirkan bintang tamu yang luar biasa, namanya Mas Dian. Ya, selamat siang Mas Dian. Selamat siang. Oke. Mas Dian, nggak usah tegang, biasa aja. Nggak usah tegang. Oke Mas Dian, langsung aja. Saya ingin tanya dari latar belakang dulu ya. Artinya Mas Dian itu besar di mana, lahir di mana, kemudian kenapa hari ini bisa tinggal di Bekasi begitu sampai dengan hari ini. Silakan Mas Dian. Oh, nama lengkap dulu, ya, nama ibu data. Ya, silakan. Nama lengkap saya itu Dian Firmansyah, lahir di Jakarta, di Jakarta Selatan, tanggal 16 Desember ya. Agak dikencengin lagi suaranya. 1988. Nah, awalnya saya lahir itu dulu sempat lama tinggal di Jakarta Selatan, sekitar dari lahir sampai umur 3 tahun. Saya tinggal di sana, kebetulan orang tua juga punya rumah di Jakarta Selatan. Nah, entah namanya sering berjalannya waktu, nah, di masa Orde Baru itu kebetulan. Orde Baru ya? Iya, Orde Baru itu. Nah, itu kita sekeluarga kena gusuran massal dah itu. Akhirnya mau nggak mau kita pindah ke Jawa, kebetulan di Tegal. Oh, dari Jakarta. Umur berapa tuh? Umur 3 tahun. 3 tahun langsung kena gusur. Oh, kena gusur. Akhirnya kita pindah semua sekeluarga ke Tegal. Ke Tegal. Oke. Tegalnya di mana? Di Desa Pangkah ya, Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah juga, Kabupaten Tegal. Oke. Itu kita tinggal di belakang lingkungan itu, di belakang pabrik peninggalan Belanda. Pabrik apa? Namanya Pabrik Gula Pangkah. Itu kalau teman-teman banyak yang kenal ya, tahu daerah itu. Itu semua peninggalan Belanda masih banyak. Nah, dari umur 3 tahun itu saya bersekolah itu sampai SMA. Sampai SMA. Dari 3 tahun sampai SMA di Tegal. Jadi udah digedein dah di Tegal. Jadi namanya kita sekolah dari SD sampai lulus SMA itu tahun 2006. Tahun 2006 ya. Baru dari 2006 itu saya berangkat lagi, dapat peruntungan lagi, merantau ke DKI. Oh, berarti pulang lagi Jakarta. Pulang lagi, balik kampung lagi. Nah, akhirnya dari beberapa pengalaman yang sudah berjalan dari 2006 sampai 2012, akhirnya saya ketemu sama yang sekarang alhamdulillah mantan pacar. Ya. Udah jadi istri. Yang jadi istri. Ya, itu 2012. Nah, kebetulan istri itu dulu kerja di
Bekasi. Hmm. Akhirnya ya kita namanya sudah jodoh, kita memutuskan untuk tinggal di Bekasi sampai hari ini. Sampai hari ini. Oh, berarti udah jadi orang Bekasi nih, warga Bekasi ya? Kalau KTP sih alhamdulillah udah Bekasi. Udah Bekasi. Udah Bekasi. Oke, istri juga udah Bekasi. Istri udah Bekasi. Masih sering pulang kampung? Udah berapa lama belum pulang kampung ini? Oh, Ada kemungkinan setahun dah. ke Tegal belum, ke Jakarta juga enggak? Ke Jakarta Malah udah nggak ada ya? udah nggak ada karena udah jadi gedung. Udah jadi gedung. Iya. Makanya ya sekarang kita nikmatin tiap hari di Bekasi. Ah, Bekasi. Oke. Oke, Mas Dian, Apa ini? saya ingin mulai pertanyaan itu dari apa namanya alasan ya. Tentu faktor utama ya, masyarakat urban ya, masyarakat yang apa namanya yang merantau lah gitu ya, dari desa, dari Jawa, dari seluruh kota Indonesia. Itu kan salah satu tujuan ataupun destinasi pertamanya itu ya Jabodetabek ya kan, ya mungkin antara Jakarta kemudian Bekasi ya kan, sekarang malah ke Kerawang ya. Nah, dari Mas Dian sendiri apa yang dilihat sehingga saat itu ya kan, semenjak digusur dari Jakarta kemudian ke Tegal dan balik lagi ke Bekasi. Ya, alasannya apa nih? Kenapa bisa memilih kota Bekasi begitu? Satu mungkin ya faktor kebanyakan orang itu kalau merantau ya, merantau dari mungkin bisa dibilang kampung halaman gitu, ke kota seperti Jakarta atau Bekasi, Jabodetabek dah. Itu kan mereka itu ingin mencari mata pencarian yang lebih apa sih namanya, konsisten lah gitu. Jadi seperti pekerjaan tetap. Ya. Kan kalau di kampung halaman itu kan jarang ada pekerjaan tetap. Ya. Gitu. Paling mereka dapat cuman kayak semacam bertani gitu. Dagang ya. Dagang. Yang artinya untuk menjadikan andalan itu kurang secara ekonomi. Makanya lebih memilih merantau ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan tetap sebenarnya. Nah, alasan kenapa yang dipilih Bekasi gitu, bukan Depok atau bukan Tangerang, bukan Kerawang gitu kan? Kenapa alasannya? Ya karena mungkin Bekasi, ada apa dengan Bekasi gitu loh? Ada apa dengan Bekasi? Itu identik dengan kawasan industri. Gitu. Kawasan industri gitu. Notabene kan Bekasi itu gudangnya pekerja atau bisa dibilang gudangnya buruh lah. PT. Tempatnya buruh ya? Ya. Beda sama Jakarta. Kalau Jakarta kan orang lebih kenal kawasan perkantoran. Perkantoran. Nah, terus anak udah berapa nih? Alhamdulillah Berdua. Istri berapa istri? Istri alhamdulillah baru satu. Oh, satu. Kirain udah dua juga gitu sama kayak anak. Nah, oke, Mas Dian. Kira-kira Bekasi ini gitu, kita ngomongin Bekasi deh ya kan, kira-kira akan selamanya gitu kan menjadi tujuan destinasi masyarakat pedesaan merantau ke sini, atau mungkin nanti akan ada destinasi baru nih ya kan, yang selain Bekasi gitu kan, sehingga masyarakat nanti apa namanya tidak lagi ya berpikir di Bekasi terus gitu loh Mas Dian. Karena saya lihat sih kayaknya Bekasi udah padat banget nih Mas Dian. Iya, udah sumpek ya, udah gersang, udah panas gitu kan. Ya silahkan. Ya kalau selama Bekasi masih ada kawasan industri yang bisa dituju untuk melamar pekerjaan, kemungkinan masih jadi incaran para pencari kerja ya. Tapi memang ada kemungkinan pergeseran itu bakal terjadi karena kan sekarang udah mulai banyak tuh kawasan-kawasan industri baru di kota selain Bekasi ya. Ya misalkan di Subang, Kerawang itu kan udah mulai bergeser. Di
Cikampek. Cikampek, pokoknya ke arah Jawa Tengah nah itu. Jawa Dan Tengah. bahkan sebagian tuh di Jawa Tengah udah mulai banyak tuh kawasan-kawasan industri, ya kan? Pabrik-pabrik yang udah mulai dibangun. Nah itu bisa bergeser ke arah sana. Cuman kalau secara volume masih banyak lari ke Bekasi. Karena kan belum semuanya pabrik ini ataupun industri ini pindah ke kota yang lain. Oh iya, apa namanya? Saya mau nanya nih, dari Mas Dian sendiri sudah punya pengalaman, ya kan, berapa lama, berapa tahun, dan di mana aja, kan ya, atau di daerah Bekasi ini, kita atau di industri ini, dan seperti apa pengalaman-pengalaman yang Mas Dian udah rasakan menjadi buruh atau menjadi apalah begitu ya sampai hari inilah begitu. Kalau diurut dari pertama kali saya lulus sekolah itu tahun 2006 ya. 2006 itu saya sempat melamar pekerjaan. 2006 ya? Ya 2006. Di Bekasi? Bukan, di Tangerang malah. Oh Tangerang. Jadi, waktu itu ada tes pencari tenaga kerja kan di BLK ya, semacam BLK gitu. Ya. Saya ikut ke situ, terus tes segala macem lah, persyaratan masuk kerja. Alhamdulillah diterima dan ternyata untuk penempatan di Tangerang. Penempatan Tangerang. Ya, di Kabupaten Tangerang. Itu saya jalanin selama 3 tahun sampai 2009. Sampai 2009. 2009 dari mulai masuk sampai terakhir saya memutuskan untuk pensiun dini itu, resign. Jadi di 2009. Jadi status sudah karyawan tetap waktu itu. Sudah karyawan tetap. Ya, tapi saya putuskan untuk resign, pensiun dini karena saya pengen mencoba peluang yang lain juga. Tentunya kan dulu masih jiwa muda nih, pengen punya pengalaman-pengalaman yang lain gitu kan. Ya, akhirnya resign. Nah dari 2009 saya nyoba sempat pernah ikut tes ini untuk masuk ke TNI. Oh pernah? Pernah. Oh, Angkatan Laut. Jadi anggota. Ya, TNI ya. Ternyata nasib belum berpihak gitu kan. Akhirnya beberapa kali tes gagal dan akhirnya saya putuskan untuk nyoba di bidang yang lain lagi. Sempat waktu itu setelah dari tes itu karena keinginan saya untuk terjun di laut, akhirnya bukan terjun maksudnya terjun ke air ya, terjun di dunia perairan gitu kan. Akhirnya saya putuskan untuk ikut berlayar. Berapa lama itu kalau berlayar? Berlayar itu kurang lebih hampir 2 tahun lah. Tahun. Hidup di tengah-tengah laut ya. Nah 2011 akhirnya saya ketemu dah sama istri. 2011. Akhirnya kita 2012-nya nikah. 2012. Nah, selama proses itu antara 2011 sampai 2012 saya sempat ikut ini kursus bahasa Korea juga. Oh, ada rencana untuk keluar negeri juga gitu. Oh, tadinya. Nanti bisa bahasa Korea dong? Ya sedikit-sedikit. Oh gitu. Masih kecantol masih. Masih kecantol. Caranya cuman ya untuk pengucapan atau percakapan udah lupa. Oh, udah lupa. Oh. Terus terhambat karena ya sudah memutuskan untuk nikah, akhirnya nggak jadi. Berapa kali. Itu 2000 berapa tadi? 2012. Nah, 2012. Nah, ada lagi pengalaman di 2012 karena kita udah rumah tangga ya. Ya udah kita mutusin untuk hidup di Bekasi, tinggal di Bekasi. Ya, kita cari pekerjaan juga di Bekasi. Dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Ya pindah-pindah lah gitu. Ya. Jadi nggak tetap karena kan waktu itu sudah susah itu untuk mendapatkan pekerjaan tetap ya, secara status itu paling kontrak seperti itu ya. Umur juga kali ya? Umur juga udah pengaruh. Umur juga persyaratan udah 22 tahun ke bawah itu udah susah lah dari pekerjaan tetap. Kalau latar belakang ini Mas dia sendiri untuk pendidikannya? Saya tuh lulusan SMA. Terus IPA. Terus ininya skillnya itu? Skill itu ya biasa dari pengalaman pekerjaan tadi. Kalau secara basic sekolah sih ya karena basicnya SMA kan kita untuk masuk ke dunia kerja atau apalagi industri kan belajar dari awal. Ya dari nol ya. Dari nol gitu. Nah setelah dari 2012 itu karena suatu kondisi kita harus upgrade skill tuh.
apapun yang kita kerjakan ya harus bisa gitu. Harus bisa. Harus bisa. Contohnya kita kerja di perusahaan atau pabrik ya, di situ kita harus di posisi maintenance ya, mau nggak mau kita harus bisa di belajar mesin. Gitu. Jadi kita by kondisi dah. Ya by kondisi. Akhirnya jadi bisa semua Jadi gitu bisa ya. semua. Oke. Nah, teman-teman, jadi Mas Dian itu juga ikut ya bergabung bersama tim PT Ide Utama Swatantra juga. Nah, entah dari mana ceritanya gitu, beliau juga bisa desain ya. Iya, desain gitu, interior, eksterior gitu ya. Apa sebutnya desain apa? Desain Apa sih namanya? Arsitektur ya. Arsitektur. Iya. Dan beliau nggak pernah kursus ya. Nggak pernah kursus. Sekolah juga nggak pernah ya. Nggak pernah. Ya, tapi beliau bisa. Coba ceritakan Mas Dian. Jadi biar teman-teman tahu. Dulu sempet, jadi kita pernah punya project bareng kan waktu itu ya, 2018 kalau nggak salah itu kan. Iya, sama ini ya. Sama Salema ya. Salema Foundation. Sama Salema Foundation. Waktu itu kan karena dari pihak Salima ini kan minta desain ya. Iya, minta desain, minta digambarkan ya. Jadi desain sendirilah gitu ya waktu itu ya. Nah, itu saya tertantang di situ untuk bisa awal-awalnya suatu desain yang alhamdulillah saya pelajari dalam waktu 1 minggu itu sampai jadi bentuk bangunan kan. Dari bener-bener nol, kita belajar dari raba lah istilahnya. Aplikasi desain itu kita raba sampai jadi bentuk bangunan. Berarti belajar dari YouTube ya? Ya, dari beberapa sumber lah. Ya, dari banyak lah ya, dari internet lah ya. Nah, dari situ udah keterusan. Gitu. Sampai akhirnya sekarang sudah bisa lah ya. Sudah bisa lah. Ya, udah bisa. Karena banyak project-project gambar gitu, desain arsitektur itu yang ngerjainnya Mas Dian, begitu ya. Oke, lanjut Mas. Bicara itu ya, bicara impian seorang Mas Dian sendiri itu kan, yang notabene sudah lama ya tinggal di Bekasi gitu kan. Kita lagi berfokus ngomongin Bekasi nih Mas ya, karena kayaknya kita menarik nih hari ini kita ngebahas terkait soal kondisi wajah Bekasi yang sebenarnya begitu. Makanya salah satu alasan saya ingin buka podcast ini juga, kita ingin mengkaji lebih dalam, membuka ataupun mengkupas gitu kan terkait hal-hal yang sifatnya akar rumput yang ada di Bekasi, dan mungkin nanti ya ke daerah-daerah yang lain juga gitu Mas ya. Mungkin sekarang kita berangkat startnya itu dari mulai Bekasi. Nah, kira-kira sampai hari ini harapan apa sebetulnya untuk kedepannya Mas Dian masih ingin tetap bertahan di Bekasi gitu? Punya harapan apa ke depannya sebetulnya? Ya, harapan saya pribadi itu sebenarnya kita masih kasih peluang ya untuk berkembang di Bekasi. Karena mungkin saat sudah mulai padat ini kondisi Bekasi, apalagi masyarakat itu kan udah lingkungannya cepat sekali kan, masuk perumahan ya, perumahan di mana-mana ya, mana-mana gitu kan. Artinya di sisi itu kan kita mungkin masih bisa dapat peluang seperti itu kan. Sekalipun sampai hari ini ya masih belum nemu tuh peluang yang bagus gitu, peluang yang bagus, peluang yang tepat lah ya, yang tepat ya gitu. Makanya harapan saya masih berpikir positif, dapat peluang dari situ, dari pertumbuhan Bekasi ini. Dari pertumbuhan Bekasi ini gitu. Nah, di bidang apa kita kan masih mencoba terus kan ya. Masih terus mencoba ya. Nah, kalau ada nggak keinginan misalnya, kayaknya 2 tahun atau 3 tahun lagi nih, kayaknya mau hijrah ke kampung atau misalnya mau ke IKN gitu misalnya, coba ada nggak? Ya kalau rencana sih ada, tetap kita berpikir untuk hijrah ya, ke lokasi yang baru gitu. Apalagi keluarga, istri pengen pindah ke kampung halaman gitu.
kita di sana pengen ngebangun ya rumah sederhana seperti itu dengan usaha yang ya cukup lah untuk sehari-hari itu kita bisa ngembangin. Artinya lebih dekat sama orang tua juga. Oh berarti pengen ke kampung. Ya, Ada rencana pengen pulang kampung lah ya. Ya sebetulnya jadi harapan ataupun impian banyak orang Mas. Ya bukan apa Mas Dian doang. Kayaknya saya juga lama-lama kayaknya lebih pengen tinggal di kampung Mas. Gitu. Di sana Ya, jadi kan? RW lagi. Jadi RW lagi. Jadi RW lagi. Jadi RW lagi. Karena begini Mas Dian. Karena emang kalau saya kalau misalnya lagi pulang tuh Mas Dian ya, itu kayaknya adem Ya. gitu ya, tenang gitu ya, walaupun bukan kampungan saya, Sendiri ya. kampung istri gitu, tapi jauh lebih baik daripada kota. Karena suasana ya. Suasana begitu. Tapi tadi bahwa tadi kita kembali lagi bahwa untuk saat ini gitu Tegal gitu kan, yang kampung saya kan sama Mas Dian sama nih, Sama, ya. masih belum bisa dijadikan untuk tempat mencari nafkah gitu ya, yang tepat itu doang sih masalahnya gitu. Jadi mau nggak mau kita mesti ke Bekasi lagi ya, takut ke kota lagi kan gitu ya Mas ya. Nah di sana sebetulnya kalau mau pulang itu emang ada potensi yang bagus nggak yang bisa digali di Tegal gitu, misalnya pulang kampung misalnya? Ya sebenarnya tergantung dari kemampuan kita ya, skill kita ya. Kalau skill kita bisa menyesuaikan kondisi di lingkungan di kampung gitu Ya. bisa berkembang. Bisa berkembang. Apalagi kan di sana notabene masih jarang lah gitu ya untuk orang yang ngembangin usaha. Apalagi dengan skill-skill yang dipunyai nama orang-orang kota kan. Iya ya. Harusnya sih ini ya, harusnya malah jauh lebih berkembang ya, ketimbang di kota ya. Di kota. Dan itu udah saya lihat udah dibuktikan sama teman-teman saya sendiri yang dulunya nih perantauan dari kota. Mereka sudah pada hijrah gitu ke kampung. Dan sekarang udah pada berkembang. Udah pada berkembang. Pada sukses. Nah, kalau istri sendiri udah sering ngomong nggak, aduh, ya yuk pulang yuk gitu. Gitu sana nggak? Ya udah sering. Udah sering. Kan kondisi kayak kita Kondisinya ya masih belum clear kan gitu masih ya. belum clear ya, masih belum kondusif lah ya. Kondusif lah gitu. Jadi nunggu waktu yang tepat. Nah, kemudian Mas Dian, apa namanya, pengalaman hidup apa yang Mas Dian dapat yang paling berharga ya selama Mas Dian itu tinggal di Bekasi? Coba apa pengalaman apa? Yang paling berharga ya kita membangun apa namanya rumah tangga itu dari nol ya, dari kita nggak punya apa-apa lagi. Saya istri kan bukan dari kalangan, kita bilang bukan dari kalangan atas lah ya, akar rumput lah. akar rumput dah. Nah, ya. Nah dari awal kita nikah sampai sekarang itu kita ya alhamdulillah gitu berjuang berdua itu sudah membuahkan hasil kan gitu. Artinya kan alhamdulillah ya. nggak sampai ngerepotin orang tua atau Ya, yang lain. bisa mandiri lah ya. Mandiri. Bisa ngidupin anak sama istri gitu, bisa punya tempat tinggal, punya pekerjaan gitu ya. Nah, kalau apa namanya, kenangan yang manis dulu deh ya Mas dulu. Kenangan yang paling manis yang dirasakan selama puluhan tahun di Bekasi itu apa Mas? Gitu. Punya nggak kenangan yang paling manis yang nggak terlupakan deh? Gitu. Yang selama tinggal di Bekasi apa? Ya bebas, misalnya dari kalau kita sebutnya kalau kenangan manis itu banyak gitu. Karena setiap hari itu kita mencoba menjadikan sebuah kenangan manis. Semuanya dijadikan sebuah kenangan manis gitu ya. Gitu. Yang paling berkesan lah gitu. Yang paling berkesan apa ya? Ya pernah punya ini aja sih, teman dari orang luar ya. Gitu. Jadi orang luar, bule. Ya. Setiap hari kita dari ngobrol sampai berantem gitu kan. Sama bule. Sampai bule gitu. Pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Oh, kirain dia pakai bahasa Indonesia gitu. Enggak, dia belum bisa familiar sama bahasa kita yang menyesuaikan. Jadi Mas Dian yang pakai Google Translate. Waktu itu belum masih Google Translate. Belum ada ya. Jadi kita tidak ada penyesuaian. Penyesuaian ya. Ya agak repot, kayak dulu kita ngobrol sama Mr. Emat. Ya susah banget ya. Susah. Oke.
Eh, kalau kena pertanyaan terakhir, kalau kenangan yang paling pahit, yang paling buruk gitu, yang dalam benak Mas Dian tuh, saya kayaknya nggak mau ngerasain lagi gitu. Apa aja Pak? Boleh di-share kali sama teman-teman di podcast podcast Pak RW podcast ini. Kalau yang paling buruk saya bilang ya selama yang udah berjalan gitu. Kalau kedepannya kan kita nggak tahu juga kan. Betul. Kenangan buruknya apalagi nih kan. Ya betul. Cuman yang saya alami itu selama dikasih yang paling buruk itu ya ketika kita sudah memberi bantuan seseorang nih, ternyata ya itu timbal baliknya itu malah lebih jauh lebih buruk gitu kan dibandingkan apa yang kita harapkan. Oh gitu. Paling kalau buat saya itu pahit lah, Paling pahit. Berarti punya pengalaman seperti itu. ya. Bisa diceritain nggak apa nih waktu itu pengalaman yang kira-kira yang dimaksud? Kebetulan waktu itu kan kita punya teman akrab lah ya, mana hampir mana bareng gitu kan, sampai makan di rumah seperti itu kan. Tapi itu kondisi ekonomi kita masih stabil. Masih stabil. Itu sebelum COVID ya. Nah, ya termasuknya pengalaman pahit juga waktu COVID juga itu kan. Ditambah lagi kita waktu itu ada program atau project yang notabene itu kita awalin tuh dari nol gitu. Dan semua itu saya yang support, dari budgeting, dari operasional Ya. Nah setelah itu kita jalankan, nah adalah teman ini nggak mau saya sebutkan Ya. Nah setelah semua sudah berjalan dan kita kemana-mana sudah bareng sampai beberapa kali traveling lah gitu ke kota-kota. Ya. Nah setelah udah puncaknya itu saya ditinggal. Begitu. Ditinggal begitu aja. Ditinggal begitu aja. Dan dia sekarang masih jalan. Masih jalan. Nah. Dan semua tanggungan itu dilimpahkan ke saya gitu. Waduh. Jadi itu yang bikin pahit. Dan saya nggak mau ngulangin lagi sampai sekarang. Bahkan kalau memang diminta bantuan untuk menjalankan itu lagi ataupun diminta untuk terlibat lagi, saya nggak mau. Nggak mau. Sudah paling pahit kan. Paling pahit ya. Masih ada orangnya? Masih. Dan pernah ketemu gitu? Pernah ketemu dan itu udah datar aja gitu, udah biasa udah aja. biasa aja. Kenal gitu. biasa aja udah. Kita nggak ada rasa dendam ataupun ini ya, mungkin dari pengalaman kita tadi agar tidak mengulangi lagi. Mas Dian, sebentar lagi kan mau pilpres ya, 2024 nih. 2024 mau pilpres. Kita sebagai akar rumput nih, ya kan, orang-orang yang berada di posisi bawah gitu kan, paling bawah lah gitu kan. Itu menurut Mas Dian sendiri, harapan untuk Indonesia 2024 itu seperti apa? Ya harapan kita sih sebagai golongan akar rumput ya, kita nggak mau bahas terlalu jauh masalah politik karena itu kan urusan orang kalangan elit lah ya. Kita harapannya cuman dia bisa membawa perubahan lah untuk kondisi ekonomi Indonesia terutama untuk jangka panjangnya itu. Jadi gak cuman jangka pendeknya aja yang kita pikirkan, tapi jangka panjang itu untuk menuju kita ke depan itu sudah ada landasan-landasan ekonominya yang dibangun. Oh gitu. Ya, jadi kita berharap untuk calon presiden ke depan itu bisa membawa perubahan secara signifikan ya, untuk perubahan ekonomi, sosial, budaya. Ya, berarti begini kali ya, lebih sederhananya, ya bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak, peluang-peluang usaha yang berlimpah,
ya memberikan ruang-ruang untuk para UMKM nih ya untuk bisa berkembang begitu. Jadi bukan hanya dinikmati oleh para pejabat gitu atau orang-orang yang udah terlanjur kaya, terlanjur sukses, sedangkan kita yang di bawah ini jangan sampai malah semakin tertindas ya, semakin tertekan begitu ya. Dan kalau bisa dibatasin impornya gitu, jangan terlalu banyak impor. Kalau bisa impor. Ini yang dipermudah ekspor ya. Karena untuk mengembangkan UMKM di bawah itu kan perlu peluang ekspor juga itu ya. Kalau memang pasar domestik sudah melimpah, kita ekspor keluar. Itu harapannya ya. Harapannya seperti itu. Kira-kira prediksi Mas Dian, siapa yang akan jadi presiden 2024? Kalau prediksi pribadi sih saya ada, cuman kalau saya ungkapkan di publik, khawatirnya kan ya jadi sebuah apa ya kontroversi. Enggak, sebutin aja kan itu hanya prediksi. Nggak apa-apa gitu. Nanti kira-kira siapa yang menang? Kalau prediksi saya sih, saya bukan mendukung salah satu ya, cuman prediksi aja. Kalau prediksi pribadi saya lebih condong ke arah Ganjar Pranowo. Oh gitu. Mahfud MD ya. Kalau prediksi pribadi bukan berarti saya mendukung beliau kan gitu ya. Artinya cuma sebatas prediksi aja. Maksudnya kemungkinan dia bakal menang. Kemungkinan. Gitu. Kalau secara dukungan saya ada dukungan pribadi ke salah satu capres. Ya. Tapi bukan berarti ke beliau kan gitu. Cuman kalau prediksi mungkin arahnya ke sana. Nah, seperti waktu kemarin bulan Juni ya. Ya. Itu kan sebelum diumumkan Pak Mahfud jadi cawapres, ya. Saya kan sempat bikin status dan terjadi ya. Terjadi. Kan gitu. Prediksinya tepat lah ya. Ya, nggak meleset lah ya. Sekarang nggak meleset kan ya, gitu ya. Nanti tinggal siapa yang jadi. Jadi. Cuman itu bukan bagian dari dukungan saya sebenarnya. Bukan bagian dari dukungan ya. Oke, baik. Mungkin itu saja Mas Dian ya. Yang kita bahas siang hari ini. Sebetulnya banyak yang akan kita bahas, cuma nanti kita bikin part 2-nya lah ya. Boleh. Ya, kita part 2-nya. Ya, terima kasih teman-teman semua, sahabat Pak RW Podcast begitu. Doakan supaya podcast ini berjalan lancar, ya konsisten dan terus bisa menyajikan program-program yang bisa menjangkau dari kalangan-kalangan akar rumput gitu ya. Dan juga jangan lupa ya like, komen dan subscribe ya daripada Pak RW Podcast ini ataupun podcast Pak RW. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye. Oke. Pit, tutup Pit. Bisa nggak pencet? Itu masih nyala nggak? Masih kan? Pencet.